saya buat new project ya teman-teman seperti biasa. Jadi kelihatan nggak codingnya ini? Kalau nggak kelihatan tolong dimatikan ya, tapi jangan tidur. Ini saya buat file seperti biasanya ya, project seperti biasanya. Ini saya hapus saja. Nah, saya buat file baru gitu ya. Mungkin sederhana aja, nggak usah yang ada dekorasinya. Mungkin saya namain seperti yang ada di contoh papan tulis itu ya teman-teman ya. Ada screen one, import material dart, terus stf screen one. Nah ini, terus returnnya misalkan scaffold app bar title text. Kalau banyak suaranya nggak bisa fokus loh ya di saya. Saya tidak akan ulangi lagi, salahnya sendiri kalau recordingnya nggak bagus. Ini screen one. Terus ini berarti yang pertama adalah screen one misalkan, menuju ke screen one. Nah ini ya. Oke, ini masih kayak sama sih. Saya buat tiga file yang berbeda gitu ya. Ini copy aja ya. Ini copy, terus di libnya Ctrl V gitu ya. Berarti screen 2. Nah, set. Nah berarti ini harus di refactor gitu ya. Klik kanan, refactor, rename screen 2. Nah, jadi ada screen 1, screen 2, terus screen 3. Nah, ini saya agak cepat sedikit ya biar segera masuk ke materinya ya teman-teman ya. Terus Ctrl V screen 3. Nah, pura-puranya kayak gini lah. Terus screen 3 di isinya di refactor lagi. Nah ini ya, screen 1, screen 2, ini 2. Terus ini screen 3. Hanya ada app bar-nya aja. Atau kita tambahin lah ya, body gitulah ya. Bodinya center, terus childnya ada container. Nah kayak gini, isinya nanti cuman teks gini aja lah. Nah ini screen 3. Ini copy aja, di bodinya kopas saja lah nih. Nah, ini screen 3, ini screen 1, terus ini screen 2. Nah, oke. Siap. Nah, berarti ini yang dijalankan dulu screen berapa, teman-teman? Screen 1 ya. Nah, di screen 1 itu taruhlah saya ada satu tombol gitu ya, teman-teman ya. Kalau ini kan belum ada tombolnya. Jadi harus saya tambahkan tombol, misalkan di bawahnya teks ini. Berarti teksnya ini saya wrap pakai kolom. Nah, ini ya.
screen 1 terus bikin aja elevated button yang apa namanya, yang simple aja gitu. Childnya teks biasa, move to page atau screen tuh gini ya. Nah, oke. Berarti ini reformat. Nah, oke, siap. Nah, di sini ya teman-teman ya. Ini kita contoh yang satu dulu. Jadi tanpa menghilangkan screen 1. Berarti pakai apa? Tanpa menghilangkan screen 1. Tuh, oke. GetX-nya udah disetting belum? Belum. Berarti harus ditambahkan di pubspec.yaml. Tambahkan di bawahnya ini ya, yang dependensi aja ya. Berarti get. Nah, versinya gimana Pak? Nanti dulu. Ini kayaknya udah ngambil yang apa ya? Yang bukan latest sih. Kalau .2 nggak disebutkan versinya itu, dia akan mengambil yang cocok gitu ya, yang paling cocok. Any bisa sama aja. Sama sih Mas. Yang suitable sih. Yang paling apa ya? Yang paling cocok dengan version SDK Flutter-nya. Oke. Terus gimana caranya teman-teman kalau mau pindah screen 2? Get mana? Nggak ada. Get titik to str. Alah. Mana yo? Oh, import dulu ya. Sebentar, saya lihat contekan dulu aja. Saya kemarin udah bikin contekan. Home controller. Oh, ini page 1 nih. Nah. Import get ya. Import. Nah, ini contohnya tuh get back. Nah, berarti get titik to. To-nya yang mana? To name, to string, to end, to saja ya. Terus menuju page-nya gimana? Screen 2. Screen 2. Oke, ini yang paling gampang ya teman-teman ya. Cuman perintahnya kayak gini tok. Sebentar, ini kok tidak bisa reformat. Nah, oke. Kita testing ya code-nya ini ya, pakai emulatornya aja. LD player. Nah, dari page 1 move to screen 2. You are trying to use contactless navigation without. Oh, ada yang terlewat. Apa teman-teman? Get material app. Di mana? Di main-nya ya, tertinggal ya. Oke, sip. Berarti belajar kalian berarti. Get.
material add, gini saja. Oke, trial lagi. Nah, oke. Kalau ada debugnya kayak gini lah, teman-teman ya. Has been created, has been initialized. Itu berarti udah sukses. Move to screen 2. Nah, ini ya, debugnya enak ya. Ada going to root screen 2. Kalau saya back dari atas sini, app bar-nya atau dari emulatornya, itu dia nggak hilang. Itu ya. Oke, itu yang get to. Yang sekarang yang get off. Berarti ini saya buat dari screen 2 menuju ke screen 3 gitu ya. Kita akan coba yang get off. Kolom berarti bikin ini aja ya, elevated buttonnya dikopas saja lah, dicopas-copas saja. Nah, berarti move to screen 3. Get-nya ini diimport dulu, import. Nah, import. Berarti dari screen 2 menuju ke screen 3. Saya kepengen dari screen 2 menuju screen 3, screen 2-nya destroy. Berarti menggunakan apa? Off ya. Oke. Off. Off saja ya. Nah, Ctrl S. Nah, ini screen 1, move to screen 2. Del. Nah, move to screen 3. Del. Ini kalau saya back kira-kira kembali kemana? Ke screen 1 ya. Jadi screen-nya ke destroy. Nah, oke. Kalau dari screen 3, kalau yang get back berarti itu lebih mirip dengan yang off, tapi dia tidak perlu disebutkan kelasnya ya, berarti ya. Langsung saja kalau mau ditutup gitu. Berarti contohnya gimana dong kalau yang back itu? Kalau yang back caranya gimana? Dari screen 2 kembali ke screen 1 gitu ya, seumpamanya ya. Atau dari screen 3 ini nggak bisa sih. Mending dari screen 2 aja ya. Dari screen 2 coba bikin satu tombol lagi gitu ya. Coba bikin satu tombol lagi. Misalkan nah gini. Berarti close page gitu ya, close page. Berarti ini get titik back. Jadi tidak perlu disebutkan di parameternya ini ada kelasnya itu apa gitu. Coba di hot restart, move to screen 2. Kalau screen 2 saya close, balik ke screen 1. Ini kayak cuman buat nutup tok gitu ya, teman-teman ya. Oke, itu penjelasan dari yang minggu lalu pas kalian explore sendiri. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, ke yang binding itu? Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke,
tadi karena saya cepat-cepat, sebenarnya kan kita kan pakai state management getX ya, atau kita pakai state management ya. Ini saya pakainya tadi itu pakai stateful. Nah ini bisa diganti pakai state. Nah stateless des. Nah ada error. Create missing override-nya nggak usah ya. Nggak bisa dong. Gimana? Ayo gimana? Oh. Berarti bentuknya sama ya, teman-teman ya. Jadi ada widget build-nya. Ulangi dulu ya, diterima dulu. Jadi bentuknya berbeda dengan stateful. Ini saya coba resolve ya. Itu ada create one missing override. Atau kalau mau gampang gini aja deh. Ini satu scaffold ini saya cut. Isinya ya. Ini kayak saya fold tadi ya. Saya lipat gini, ini saya cut. Nah, terus ini tak hapus. Extend state plus widget. STF. Kalau STF itu stateless, kalau STL ya. Nah, gini. Berarti di ini screen one. Bener ya, screen one ya. Ini screen two, sorry. Terus returnnya yang masih itu tadi kopas saja. Nah, nggak ada error. Nah, berarti menggunakan stateless. Tunggu. Ini screen one. Kok jadi screen two? Saya baleni. STL screen one, returnnya di kopas saja. Nah ya, tidak perlu ada stateful lagi. Sebenarnya bisa, tapi tidak perlu. Yang screen to juga. Ini satu return ini saya sikat. Nah, terus ini bikin STL screen to. Nah, return kopas. Nah, oke. Ini screen true. Yang screen 3 saya lakukan hal yang sama. Set STS screen 3. Ada pertanyaan teman-teman? Move to screen 3. Close page. Nah, move to screen 2. Move to screen 3. Kalau di back dia karena pakai get off ya. Berarti balik ke screen 2. Balik ke screen 1. Ke yang binding. Yuk, berarti kata kuncinya apa kemarin kalau binding? Nyalakan aja lampunya, pada ngantuk semua. Nyalakan Mbak, tolong Mbak. Nah, ini ya, masih kelihatan. Ada 3 komponen, yaitu view, controller, dan binding. Jadi ini kan di package-nya ini ya. Mana sih? Nah,
di package-nya ini saya masih berantakan. Jadi semua screen saya taruh di sini. Ini akan saya buat jadi semacam package ya. Jadi ada 3 package. Package screen 1, package screen 2, dan package screen 3. Masing-masing package-nya itu ada 3 komponen. Ada view, berarti sudah dibuat. Terus ada controller ya, ada controllernya. Nah controller ini nanti ngapain Pak? Ini kita buat yang simple aja. Di dalam controller ini ada satu variabel gitulah, ada satu variabel nama. Terus nggak usah kayak kemarin sih, kalkulator nggak usah sih. Terus ada binding sebagai pihak ketiga, sebagai pihak ketiga. Yuk, berarti dibuat package. Klik kanan. Apa teman-teman? Nggak bisa. Duh. Ini harus ngambek nih. Oh bisa. New apa teman-teman? Directory ya. Package. Kok package? Screen one. Nggak usah lah ya, nggak usah screen one package gitu ya. Screen one aja ya. Nah, berarti yang screen one saya pindahkan ke dalam foldernya ini. Caranya gimana? Perhatikan ya, tinggal tak tarik-tarik aja. Refactor, move. Nah, oke. Terus berarti screen one kurang binding sama controllernya. Berarti dibuat klik kanan new dart. Berarti CTR ya, saya singkat aja ya, CTR gitu ya, daripada kepanjangan controller gitu ya. CTR screen one. Nah gini, terus bikin lagi binding kalau disingkat apa? Ada yang tahu nggak? BIND gitu aja ya. Bind screen one set. Nah oke. Screen one binding CTR. Ini screen yang lain saya tutup dulu saja. Nah CTR-nya, bindingnya sama view-nya ketutup. Nah apa yang harus dilakukan? Berarti harus ada settingannya dulu di mainnya. Jadi idenya adalah perhatikan sini dulu ya. Jadi walaupun kalian nanti hanya mendengarkan recording ini enggak terlalu jelas. Jadi hanya sebatas untuk notify lagi ya, untuk mengulang lagi ya. Nah ini perhatikan ya di sini ya. Idenya adalah di dalam main Dart-nya ini kita daftarkan semua komponen page, semua komponen di sini. Jadi kayak di register gitu. Ada yang sudah belajar gimana caranya? Di dalam Get Material App ditambahkan apa, teman-teman? Pages. Di mana? Di sini. Oh enggak ya. Di bawahnya home ya. Get pages, betul. Terus habis itu gimana sih? Kalau kita tidak tahu kita harus bagaimana teman-teman? Nah kalau saya bikin contekan. Nah ini ya. Oke bener. Berarti get pages. Apa yang berbeda? Di sini tidak ada tidak memanggil home.
Nih ya. Nah, tidak memanggil home, tapi digantikan inisial root. Inisial root. Jadi yang pertama itu mau ngejalanin apa gitu ya. Nah itu kok cuman slash doang Pak. Ya itu nanti di apa namanya di didaftarkan di dalam get pagesnya. Kekecilan ya. Ya dikira-kira aja ya. Oke, gini aja dulu. Yang di dalamnya dulu ya. Berarti saya punya 3 pages. Control plus. Nah gini ya. Nah ginilah. Oke, saya buat satu dulu. Get pages. Get page. Nah ini. Berarti kalau yang pertama nggak usah dikasih slash apa gitu sih. Kalau kebiasaan saya ya ini ya. Bindingnya belum tak buat. Berarti nanti dulu. Berarti ini adalah screen 1. Terus ada tadi apa? Inisial root. Gimana tadi? Oh, petik-petik. Nah, ini. Oke, coba hot reload. Nah, muncul kan screen 1. Ya ini nggak masalah sih. Terus habis itu dibuat bindingnya. Bindingnya kayak apa? Seperti ini. Controller binding nggak dibuat di sini. Aduh, mana nih? Home binding. Di mana home binding? Kita cari ya. Home binding, home dart controller ini kayaknya. Nggak rapi nih. Oh, nggak rapi ya. Home binding sama controllernya. Nah, berarti isinya kayak gini doang, teman-teman. Coba kita apa namanya? Buat controllernya dulu aja ya. Ini punyanya Fatah ini. Ada pertanyaan? Satu file banyak binding, satu file ini ya banyak binding bisa. Jadi nanti di bawahnya ini nanti ada apa namanya bawahnya lagi kelas itu bisa seperti itu boleh. Cuman sekali lagi kebiasaan ya teman-teman ya. Kalau masih sederhana itu kayaknya digabung-gabung enggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalkan komponennya sudah banyak, pengembangan lebih jauh, itu sebaiknya itu dibuat per folder seperti yang saya tadi. Gitu. Ini agak out of topic sedikit. Jadi binding ini bisa lebih dari satu, walaupun untuk satu apa namanya view bisa lebih dari situ. Arahnya nanti ke situ. Jadi best practice-nya sementara seperti ini dulu aja ya. Oke, buat controllernya dulu aja ya. Ini ada apa ini? Ada variabel name. Extend getX controller. Ini kopas saja lah ya. Kopas. Berarti buat di dalam ini tadi CTR. Nah, kopas. Ini berarti controller screen 1. Ini siapa WA? Nanti dulu lah. Ini ganti nama kalian aja ya. Misalkan nama saya ini Aji Suryawan. Nah, ini. Terus di dalam bindingnya dikopas saja. Nah, oke, karena kalian sudah
mencoba dari minggu lalu, apakah ada perbedaan dengan yang saya kerjakan ini, dengan yang saya contohkan ini. Berarti screen 1 controller ya. 1. Oh, nggak muncul. Oh ya, kebalik, sorry. Binding, mana tadi binding? Nah, ini. Set. Alt enter. Nah, seperti ini. Jadi home binding, extend binding, nanti dia akan get titik put. Jadi dia akan mengacu ke CTR-nya tadi. Nah, seperti ini. Ini yang contoh yang sederhana dulu ya. Terus yang di main-nya yang disebutkan itu hanya bindingnya tok, bukan kontrolernya. Ini saya buka komennya. Berarti di sini bin apa tadi namanya? Bukan home binding, rename ya. Screen 1 binding refactor. Nah, kayak gini. Jadi nanti kalau ada lebih dari satu page, berarti get page, bawahnya lagi. Ini saya kasih komen ya, another page. Nah, seperti ini. Bindingnya lagi. Jadi extend bindings, terus isinya cuman kayak gini tok. Oke, nanti bisa dicoba ya. Ini biarkan recordingnya jalan dulu ya teman-teman ya. Nah terus seperti yang saya jelaskan kemarin, berarti komunikasinya dari view bagaimana mengakses ke controllernya. Berarti tidak pakai yang buat objek controller itu tidak ya. Berarti langsung saja mekanismenya agak diubah. Nah ini saya jelaskan sebentar. Berarti di dalam home binding home, nah ini ada perbedaan. Yang pertama, externnya berubah ya teman-teman ya, menggunakan get apa? Get view. Jadi bukan lagi stateless. Kok bisa Pak? Ya bisa. Terus di dalamnya ini disebutkan kontrolernya. Di bawahnya tidak ada deklarasi apapun. Jadi misalkan tadi ada teks ya teman-teman ya. Ini controller ini dari mana Pak? Kan di atas kan nggak ada. Ya itulah keistimewaannya ya. Jadi tidak perlu membuat objek lagi. Langsung kita trial saja ya. Extendnya kita ubah get view. Berarti tadi screen berapa ini? Screen 1. Statelessnya saya ganti jadi get view. Terus menuju controller screen. Nah, alt enter import. Nah, misalkan di dalam teks ini saya coba akses ya name-nya tadi ya, atau gini aja lah. Bikin satu teks lagi, name .2 plus
namanya default ya teman-teman ya, defaultnya controller ya, jadi tidak bisa diubah ke yang lain, kayaknya nggak bisa. Titik, di dalam controller saya tadi ada satu variabel yang namanya name, ya udah tinggal dipanggil aja name titik value. Nah, reload. Not found. Lazy put screen one. Ada yang mengalami ini? Value to string ya kayaknya ya. Atau di iya, sepertinya tidak ditemukan. Sebentar, di apa? Reload saja. Home controllernya cuman kayak gini, tidak ada apa-apa lagi. Bindingnya tidak aneh-aneh ya. Terus home-nya hanya value, udah gini doang sih. Debug sometimes perlu di ini sih, perlu di reload ulang. Jadinya oke, masih error. Controller screen one not found. You need to call. Berarti di bindingnya, sebentar kita teliti dulu ya. Bindingnya ini mengacu ke sini. Ini sudah get put controller screen one. Masa get lazy put ini? Or ya, harusnya sama ya. Sebentar, kemarin tuh saya buat get view. Get view-nya itu manggil CTR-nya. View-nya mana? Oke. Extend ini sudah bindingnya hanya seperti ini. Dependensi. Mainnya kita cek. Coba ya, mainnya ngapain ini? Yang di main tidak ada masalah sih. Bindingnya home page, screen one, terus bindingnya udah. Apa yang salah ya? Masa pakai get lazy ini? Tek koma. Controller screen one not found. Kenapa not found? Sebentar, di pause. Ini dilanjutkan, berarti get page lagi, name. Nah,
Perhatikan teman-teman. Ini kan yang saya baru buat, itu kan yang screen 1. Masih ada 2 screen lagi. Perhatikan ini berbeda kalau sudah pakai binding seperti ini. Perpindahan datanya tidak menggunakan to saja, tapi ada itu ya yang sebelah kiri ya, to named. Jadi di sini ada string rootnya. Misalkan yang screen to ini belum ada bindingnya ya, nggak usah ya. Nah, berarti screen to kayak gini. Misalkan ini apa? Slash screen to gini ya. Screen to. Nah, ini. Tombolnya yang move to screen 2 tidak perlu menggunakan seperti ini, tapi get titik to name page-nya apa gitu. Slash tadi saya ngasih nama apa? Slash screen to. Nah, gini. T koma, Ctrl S. Bisa menggunakan to named ini ya, asalkan kalian sudah buat routingnya semua di sini. Nah ini bindingnya kok enggak Pak? Ya ini kan memang saya belum buat. Nanti ya kalian inilah lanjutkan lah ya. Screen to 2. Loh, ulangi. Ini kok enggak ngereload. Berarti di screen 1 to named screen 2 berarti menuju ke screen 2 yang isinya adalah page screen 2. Klik. Nah itu. Jadi ini saya komen aja lah ya. Tadi mana tadi? Tadi awalnya Tadi awalnya kayak gini. Awalnya nah seperti ini. Minta komen bisa menggunakan yang kayak gini. Nah itu. Ini ketika belum pakai binding ya. Jadi cara yang proper seperti ini ya teman-teman ya. Jadi menggunakan binding. Semua screennya terlihat di sini. Ini kalau kayak di Java native itu kayak di manifest, terus ada tag-tagnya activity tag activity itu kayak gitu. Jadi kita harus cantumkan ya. Udah sih itu ya persoalan mengenai binding ya. Ada pertanyaan? Oke, sebentar saya pause dulu. Atau